Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali buat kita hari ini di mana kita masih mendengarkan firman Tuhan. Kita masih terus-menerus mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin diteguhkan, dikuatkan. Terlebih kita diberikan pengertian yang hakiki, hikmat, supaya kita benar-benar sungguh-sungguh menjadi percaya siapa yang menjadi Tuhan bagi kita. Amin. Dan hari ini kita juga masih berdoa buat pergumulan-pergumulan kita. Dan kita juga nanti mau berdoa secara khusus kepada gereja HKBP Ranca Ekek yang ada di Bandung kali ya. Dan secara khusus kepada calon pendeta Sinaga yang melayani di sana, orang tuanya Boris Tompul. Biarlah Tuhan memberkati mereka semuanya, calon pendeta, hamba Tuhan yang melayani dan juga jemaat yang ada di situ. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya yakin begini. Ketika ada orang-orang luar, orang-orang yang membenci kekristenan itu menjadi satu pelatihan kepada kita supaya kita semakin berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua, itu justru jalannya Tuhan mau memakai mereka ya. Apabila mereka bertobat, mereka akan menjadi orang yang nomor satu boleh memberitakan dan menyaksikan Kristus di dunia ini. Amin. Makanya kita harus berdoa terus supaya apa? Supaya mereka itu dibalikkan pikirannya, supaya mereka boleh bertemu dengan Tuhan. Ingat, Saulus yang sekarang kita kenal dengan Rasul Paulus, dia adalah pengejar kekristenan, membenci orang-orang Kristen. Dan dia berusaha untuk membunuh orang-orang Kristen karena dia benci dengan orang-orang Kristen. Tetapi ketika Yesus menangkap dia di Damsyik, justru dialah orang paling nomor satu dalam pemberitaan Injil dan menyaksikan nama Kristus sampai dia mau mati sekalipun mengorbankan dirinya. Makanya ini juga menjadi satu kesempatan buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita Yohanes 16 ayat yang ke-27. Tapi sebelumnya marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes 16 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mau menegaskan kita bahwa Bapa Allah kita itu mengasihi setiap orang-orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, Bapa sudah mengasihimu. Bapa sudah mengasihi kita. Satu hal yang menggembirakan, satu hal yang menyukakan saudara-saudara. Ternyata Tuhan mengasihi orang-orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah bagian ini menunjukkan bahwa Bapa mengasihi para murid karena mereka mengasihi Yesus? Bukan. Ini yang mau dikatakan saudara-saudara, jika hanya setelah kita mengasihi Kristus maka baru Allah mulai mengasihi kita, maka permulaan awal daripada keselamatan itu bukanlah dari Tuhan sendiri. Itu berarti bermula dari kita. Padahal keselamatan yang diberikan Tuhan itu bermula dari Tuhan sendiri. Allah sejak kekekalan sudah mengasihi setiap orang yang dipanggil untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menjadi murid-muridnya. Ingat saudara-saudara, kita orang-orang percaya sebelum kita ada di dunia ini sudah dipanggil oleh Kristus. Sudah dipanggil oleh Kristus. Ya. Kalau nggak salah, mari kita lihat Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-5 kalau nggak salah. Ya, oke, ayat yang ke-5 dan ke-4 sebelum itu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Artinya saudara-saudara, sebelum kita ada di dunia ini, sebelum kita dilahirkan, kita sudah dipilih oleh Bapa kita, Tuhan kita. Tetapi yang mau dinyatakan oleh Yesus, oleh firman Tuhan ini kepada kita saudara-saudara, bahwa sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya, itu artinya kita adalah bagian orang-orang yang sudah dipanggil oleh Kristus, dipanggil oleh Bapa itu sendiri, sehingga Bapa bersuka cita kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini mau menyatakan kepada kita bahwa apa? Yesus dan Bapa kita, Allah Bapa kita itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Barang siapa menerima Yesus, berarti dia sudah menerima Bapa. Barang siapa percaya kepada Yesus, berarti dia percaya kepada Bapa. Nah, sama seperti sebuah negara ketika mereka mengirimkan duta besarnya dan negara yang lain yang menerima duta besar yang mereka kirim itu, berarti negara yang menerima duta besarnya itu mengakui negara yang mengirim duta besar itu. Walaupun terus terang Yesus itu tidak sama dengan duta besar. Nah, saudara-saudara, jangan sampai kita terkecoh dengan apa? Dan ini yang selalu disampaikan oleh orang-orang yang tidak mau menerima Kristus menjadi Tuhan. Karena apa? Dikatakan di Alkitab bahwa Yesus itu adalah utusan. Berbeda maknanya. Sekalipun Yesus ini adalah utusan, tapi Yesus mengutus anaknya. Berarti mengutus dirinya sendiri. Itu yang mau dikatakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mau menerima Yesus menjadi Tuhan, dan itu juga menjadi jalan masuk kepada kita untuk berani meminta kepada Bapa. Makanya Yesus katakan kalau di ayat yang ke-24, sampai sekarang kamu belum meminta suatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesus berani menjamin saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita memiliki hak untuk meminta kepadanya, kepada Bapa, dan Tuhan akan meluluskan permintaan kita. Luar biasa bukan? Oleh karena itu saudara-saudara, jangan ragu, jangan takut, sebab kepercayaan kita itu sudah benar. Nah, sekarang tinggal kita hanya memberitakan, menyaksikan kepada orang-orang. Itu saja menjadi tugas kita. Perdengarkanlah. Makanya saudara-saudara, saya meminta untuk apa? Kita mensubscribe, men-share. Kalau kita share, berarti kita juga ikut menginjili orang lain. Kalau kita mensubscribe, berarti ketika saya upload video ini, langsung ternotifikasi, langsung sampai ke handphone Bapak Ibu saudara-saudara. Dan Bapak Ibu saudara-saudara bisa menginjili kepada orang lain. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita tidak akan bisa memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia, tapi kita bisa menjangkau orang melalui teknologi ini sampai ke ujung bumi ini. Ikutlah men-share, membagikan video-video renungan yang Anda rasa baik dan berguna, bermanfaat, supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, ingatlah mereka pernah mendengarkan firman Tuhan, dan kita yang apa? Menyampaikan, men-share itu, membagikan. Dan bila mereka terpanggil dan diselamatkan, percaya kepada Yesus, ingat, itu bagian Anda. Oleh karena itu saudara-saudara, ya, mari kita percaya kepada Yesus yang Dia adalah Tuhan. Tadi dikatakan bahwa aku datang dari Allah. Berarti Dia adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, percaya Yesus adalah Tuhan dan mintalah kepadanya. Dia adalah apa?
Tuhan, anaknya, utusan Tuhan yang dikasihi oleh Bapa. Dan ketika kita mengasihi Yesus, berarti kita dikasihi oleh Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Bapa Sorgawi, terima kasih pada hari ini kami sudah menerima firman-Mu. Begitu indah. Dan Engkau menyatakan bahwa bagi setiap kami yang menerima Yesus dan menjadikan Dia menjadi Tuhan, maka Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Berkatilah seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Terlebih kepada orang-orang yang memberitakan Injil Tuhan. Kuatkan, mampukan. Kami berdoa buat HKBP Ranca Ekek. Biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberkati juga calon pendeta Sinaga yang bekerja dan seluruh jemaatnya juga Tuhan. Bukakan hati setiap orang-orang yang membenci kekristenan itu supaya mereka juga bisa mengerti keselamatan itu hanya ada melalui Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari percaya terus kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan bagi kita. Maka pasti Bapa mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Salam.